Selamat datang di Dapur Makusti. Di video kali ini, saya mau membuat salah satu makanan tradisional dari olahan ubi jalar. Biasanya makanan ini disajikan saat bulan puasa atau bulan Ramadan, acara selamatan ataupun hidangan penutup bersama keluarga. Teksturnya empuk, lembut, dan cara buatnya juga mudah. Untuk cara pembuatannya dan bahannya apa saja, bisa simak videonya sampai habis. Langkah pertama, kita akan buat adonannya terlebih dahulu. Masukkan 1 kg ubi jalar yang sudah dikupas, lalu dipotong dan dicuci bersih ke dalam kukusan yang telah mendidih. Kemudian, ini akan kita kukus terlebih dahulu selama 25 menit atau sampai matang dengan api sedang. Setelah 25 menit dikukus, kita coba tes tusuk dengan menggunakan garpu. Jika ubi jalarnya sudah terasa empuk seperti ini sudah cukup. Bisa kita matikan kompornya, lalu kita angkat dan kita pindahkan ke dalam wadah. Setelah dipindahkan ke dalam wadah, dalam keadaan masih panas, ubi jalarnya langsung kita haluskan atau kita lumatkan. Di sini saya menghaluskannya dengan menggunakan anak cobek seperti ini. Bisa juga biar lebih praktis menghaluskannya, kalian memakai cooper atau blender. Jika ubi jalarnya sudah halus seperti ini, kemudian ini akan kita ratakan sebentar dengan menggunakan spatula. Setelah kita ratakan, kemudian kita tambahkan dengan 300 gram tepung tapioka. Untuk tepung tapiokanya kita masukkan secara bertahap lalu kita aduk sampai tercampur rata. Untuk penggunaan tepung tapiokanya bisa dikira-kira saja, karena penggunaannya bisa lebih bisa juga kurang takarannya karena disesuaikan juga dengan kadar air pada ubi jalar. Jadi pastikan konsistensi adonannya pas dan masukkan tepungnya secara bertahap supaya adonan tidak terlalu kelembekan. Dan ini adalah penuangan tepung tapioka yang terakhir. Kemudian di sini langsung saja saya uleni adonannya dengan menggunakan tangan. Kita uleni sampai adonannya kalis, tidak lengket di tangan dan mudah untuk dibentuk atau dipulung. Saat adonannya kita uleni masih terasa lembek, kalian bisa menambahkan sedikit demi sedikit tepung tapioka ke dalam adonan sampai terbentuk konsistensi adonan yang pas. Tapi jika adonannya saat diuleni masih terasa keras, kalian bisa tambahkan sedikit demi sedikit air putih pada adonan. Jika adonannya sudah tercampur rata, sudah terlihat kalis seperti ini, tidak lengket lagi di tangan, dan sudah mudah untuk dibentuk, ini sudah cukup. Oke, lanjut. Kemudian adonan ini akan saya bagi menjadi 2 bagian sama rata. Untuk adonan yang pertama, saya biarkan tetap berwarna kuning. Dan untuk bagian adonan yang kedua, akan saya tambahkan dengan 1 sendok teh pasta pandan. Ini optional saja, boleh juga tidak pakai. Lanjut adonannya kita uleni kembali sampai tercampur rata. Jika adonannya sudah tercampur rata semua seperti ini sudah cukup. Bisa langsung kita bentuk. Kita siapkan loyang, kemudian ambil adonan ubi jalar pandannya sekitar 1 sendok teh. Di sini supaya adonannya nanti bentuknya sama rata, jadi saya memakai bantuan sendok takar. Kemudian adonannya kita bentuk bulat atau bentuk lonjong. Untuk bentuknya bisa disesuaikan saja dengan selera. Begitu juga dengan adonan ubi jalar yang kuning, kita ambil secukupnya adonan sekitar 1 sendok teh, kemudian kita bentuk bulat ataupun bentuk lonjong. Dan proses ini kita lakukan sampai semua adonan selesai dibentuk atau dipulung semua. Dan ini dia adonan ubi jalarnya sudah dibentuk dan dipulung semua, ini sudah bisa langsung kita rebus. Sebelumnya sudah saya didihkan secukupnya air, dan ini airnya sudah mendidih. Kemudian kita masukkan semua adonan ubi jalar yang sudah dipulung tadi. Setelah adonannya selesai dimasukkan semua, lalu adonan ini akan kita rebus dengan api sedang sampai adonannya mengapung ke atas sambil diaduk sebentar. Setelah diaduk, ini akan saya tutup supaya cepat mendidih dan mengapung. Sesekali kita buka penutup wajan, lalu kita aduk sebentar secara perlahan untuk memastikan tidak ada adonan yang lengket di dasar wajan.
Kemudian kita masak kembali sampai adonannya mengapung. Jika airnya sudah mendidih dan adonan ubi jalarnya sudah mengapung seperti ini sudah cukup. Bisa langsung kita matikan kompornya dan adonannya kita angkat dan kita tiriskan. Selanjutnya kita akan buat untuk kuah gula merahnya. Masukkan 300 gram gula merah ke dalam panci. Tambahkan 100 gram gula pasir, 2 simpul daun pandan, garam setengah sendok teh. Dan terakhir kita tambahkan 1200 ml air putih. Kemudian semua bahan ini kita aduk sampai tercampur rata dan masak dengan api sedang sampai gula merahnya larut dan airnya sedikit mendidih. Jika gula merahnya sudah larut semua dan air gulanya juga sudah mendidih seperti ini, kemudian bisa langsung kita angkat dan kita pindahkan ke dalam wajan besar sambil kita saring supaya tidak ada sisa-sisa kotoran dari gula merah yang terikut. Setelah larutan gula merahnya kita saring, untuk bagian daun pandan bisa kita masukkan kembali ke dalam larutan gula merah dan sisa-sisa kotoran gula merahnya kita sisihkan. Setelah itu bisa langsung kita masukkan adonan ubi jalar yang dimasak tadi ke dalam larutan gula merah. Dan ini akan saya tutup dan rebus kembali sampai larutan gula merahnya mendidih. Adonan ubi jalarnya mengapung tetap dengan api sedang. Sesekali kita buka penutup wajannya, lalu kita aduk sebentar untuk memastikan adonan ubi jalarnya tidak ada yang lengket pada dasar wajar. Jika larutan gula merahnya sudah mendidih seperti ini dan adonan ubi jalarnya sudah mengapung semua, ini sudah cukup, bisa kita kecilkan apinya ke api kecil. Lalu kita siapkan 4 sendok makan tepung tapioka dalam wadah. Kemudian ini akan kita larutkan dengan 150 ml air. Lalu kita aduk sampai tercampur rata. Jika sudah tercampur rata, masukkan larutan tapiokanya ke dalam larutan gula merah. Kemudian apinya kita naikkan ke api sedang dan masak kembali sampai adonannya mengental dan mendidih sambil terus kita aduk. Jika larutan gula merahnya sudah terlihat mendidih dan kental seperti ini sudah cukup. Bisa kita tes tingkat kematangannya. Jika ubi jalarnya waktu dipotong seperti ini sudah terasa empuk, tandanya ini sudah matang. Bisa kita matikan kompornya lalu kita angkat. Selanjutnya kita akan buat kuah santannya. Masukkan 500 ml santan ke dalam panci, kemudian tambahkan 1 simpul daun pandan, garam setengah sendok teh. Kemudian kita nyalakan kompornya di api sedang. Dan santan ini kita masak sampai benar-benar matang dan mendidih, sambil terus kita aduk supaya santan tidak pecah. Setelah santannya sudah mendidih seperti ini, kemudian siapkan 1 sendok makan tepung tapioka di dalam wadah, lalu kita campur dengan sedikit air putih, kemudian aduk rata. Jika sudah tercampur rata, lalu tuang larutan tapioka ke dalam adonan santan. Langsung saja kita masak sampai adonannya mengental dan meletup-letup sambil terus kita aduk. Jika adonan santannya sudah mengental dan meletup-letup, bisa kita matikan kompornya, lalu kita angkat dan pindahkan ke dalam wadah. Setelah semuanya sudah matang, bisa langsung kita sajikan ke dalam wadah. Dan ini dia makanan tradisional dari olahan ubi jalarnya sudah jadi. Ini sangat enak sekali disajikan dengan kuah santal kentalnya yang gurih. Jika kalian mau dijual bisa dikemas di cup plastik ukuran 200 ml seperti ini. Ini namanya bubur candil ubi jalar atau kolak candil ubi jalar. Cocok sekali untuk hidangan berbuka puasa di bulan Ramadan, untuk menu ide jualan takjil di bulan Ramadan ataupun hidangan penutup bersama keluarga. Teksturnya empuk meskipun sudah dingin, rasanya manis dan enak. Oke, selamat mencoba teman-teman. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe.